What up? Welcome back to Box Out Indonesia. Kita kembali akan bahas Game 7. Ada kedatangan orang baru tapi lama nih. Gimana kabar, Bi? Finally back. All good, all good, all good. Welcome back to the pod. Yeah, I think welcome back to the pod. Gimana, Bi? Setelah lama vakum, kebalik lagi nih. Yeah, it's good to be back lah. I think long overdue. Akhirnya ngeliat lagi kemarin. Ya ironically pas lagi game 1 through 4 ya 1 sampai 4 gue lagi di luar kota jadi nggak bisa mantengin banyak. Terus finally caught up with the finals. Kemarin game 6 gue kira oke sih bakal menang kan awalnya. Turns out Siakam channeled the inner Cameroonian voodoo, and here we are, game 7. Tapi mungkin kita quick recap sedikit kali ya terkait yang si game 6 kemarin, dan menurut gue sih stats yang bisa di cover sebenarnya cuma stats quarter 1 sampai 3 doang, karena basically quarter 4 udah nggak valid karena OKC pun udah full Ya, match ya, lengkap ya. kan. Jadi gue cuma ngambil di sini stats dari Q1 sampai Q3. 3 point percentage ini Thunder tuh cuma 15%, dia cuma masukin 3 dari 20, sementara Pacers lumayan on fire dengan 40%. Thunder tumben-tumbennya 21 turnover yang menghasilkan 19 Hmm. points of turnover. Kayaknya ini turnover paling tinggi Thunder sepanjang playoff run kali ini. Especially Oh ya. 8 dari 21 tuh turnovernya dari Shea. Terus Pacers bisa dapat Interesting. 22 fast break points, dan Thunder hanya punya 6 assist di quarter 1 sampai 3. Sementara menurut gue stats yang paling mencolok di game ini dan penentu kemenangan juga shot attempt. Di sini Thunder tuh cuma 74 shot field goal attempt, sementara Pacers tuh Hmm. 92 field goal attempt. Jadi ini tuh 18 possession nih selisihnya nih, which sangat banyak sebenarnya. Menurut lo gimana, Uh, Bi? Gambaran besar nih di game 6. Gimana mah itu menarik sih karena jadi yang setelah gue nonton ulang juga perubahan terbesar itu kan berarti kan Pacers merubah identitas ya from like a super offensive firepower menjadi tiba-tiba defensive force yang tidak bisa ditembus. I think there's also sebuah periode 9 menit periode atau lupa gue 6.5 minute period di mana Pacers tuh nggak mencetak satu field goal atau satu poin sekalipun Iya, kan. iya. Dan kalau nggak salah itu tuh periode terpanjang di sejarah final NBA. Oh, And ya, yeah, coincidentally I think semua yang di atas 5 menit itu kayak ada 7 kali kejadian, semua itu either involve LeBron James atau Pascal Siakam. So that's a quite interesting tidbit juga. Tapi um, anyways, itu yang menarik sih, dan as your point, the turnover disparity atau out of characternya Thunder ya, plus iya. titik di mana shot attempt itu partinya itu sejauh itu, ya berarti it's just a bad game for the Thunder kan. Tapi yang menurut gue menarik adalah gimana Rick Carlisle with his back against the wall managed to produce this incredible thing from the Pacers yang dimana very very out of character membuat timnya bermain out of character, dan tim lawan pun bermain out of character. Dan yang gue suka juga di the last 2 games this is TJ McConnell Yoi. proving his worth on the biggest stage in the basketball universe amazing. It's like a pest, kalau dulu Rana ngomongnya McConnell is like the pest, Even mengganggu sekali. even ya gua kan kemarin sempat nobar sama Iril Marin gitu kan, bareng-bareng ya, banyak fans Thunder lah. Hmm. Gue tanya ke mereka, lo sekarang udah lebih sebel PJ Washington apa TJ McConnell? Jadi TJ McConnell udah merebut title pemain paling dibenci sama fans Thunder sekarang. Villainnya Thunder sekarang udah TJ Iya, McConnell udah banget TJ ya. McConnell. Oke, oke, oke. Dan fun fact-nya sebenarnya tadi kan lu bahas Carlisle kan. Sebenarnya Rick Carlisle itu Hmm. sekarang mecahin rekor pelatih tertua yang ngelatih di NBA Finals. It's Ngalahin also it's Popovich quite interesting sih. 100 Hmm. hari. Gokil. Itu poin Shout out. menarik menurut gua, karena biasanya kan dengan umur ya itu orang jadi nggak adaptif gitu ya. Sementara ini tuh bener adaptif banget. Rick Carlisle tuh jauh banget ke 2011 dia di final, cara main timnya itu jauh banget berbeda dengan yang sekarang gitu. Dan dari game ke game Hmm. tuh in game adjustmentnya juga banyak yang menarik juga gitu.
dia menang nggak dengan cara yang sama gitu di 3 game ini gitu kan. Hmm. Hmm. Kayak tadi lo bahas itu secara defensif, sebenarnya gue melihat poin menarik sih, kenapa dia bisa jadi defensive beast gitu Pacers, karena basically Ya, mereka itu ngubah identity mereka, karena sebelumnya Pacers kan terkenal dengan high pick up point, jadi lo ngambil full court ya, press ya, dari ya. depan gitu kan, Hmm. dan itu di counter nih sama sama Thunder. Ketika lo high pick up point lo dari depan, gue screen point gue juga naik nih, screening Dia gue naik kan dari ya. tengah lapangan gitu kan. Makanya ketika screen dari tengah lapangan, Shea punya runway itu untuk ke dalam, dan bignya Pacers kayak Turner gitu, Siakam nggak bisa ngejar Shea, dan Shea pilihannya juga Lap- makin banyak. Ngelihat itu, yang bikin makin menarik lagi, karena justru dari tarik mundur nih dari depan banget, jadi ya ibaratnya low low block, atau ya mungkin lebih ke standarnya sih, dari baru pasang apa namanya pick up pointnya di perimeter, dari situ baru langsung semuanya berubah. Energi yang lo habisin Hmm. dari full court itu diubah jadi intensity di daerah perimeter, dan itu yang bikin sebenarnya bignya Pacers tuh bisa keep up gitu dengan main stay at the level, atau misalkan dia main drop juga masih bisa, tapi memang mereka maksimalin apa namanya pill switch yang sebelumnya ketika high pick up itu jadi nggak kekejar, dia jadi bisa kejar, dan itu Ya. beberapa kali si Shea dan J-Dub tuh malah jadi kena double gitu. Mereka mereka kena trap, jadi malah nggak bisa keluar gitu dari trapnya, dan itu yang menghasilkan banyak turnover buat Pacers gitu. Itu menurut gua dengan timely double dan help yang dilakukan bisa steal bola, jadi defensive Pacers jadi bener-bener bikin bingung Thunder gitu sih menurut gua. Hmm. 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 Ya, I think that's ya maksudnya apa ya, kayak kalau karena kan flow-nya adalah Thunder made the necessary adjustments di game 4 sama 5 untuk Hmm, unggul 3-2, dan itu kan di game 4 5 kan dimana yang tadi lu bilang Pacers masih pakai very high pick up point kan, almost 3 per ya, 4 lapangan tuh diambil. ya. Dan menurut gue ya untungnya bagi Pacers ya mereka sempat nge-adjust, make the timely adjustment, they won game 6 with all of those adjustments yang lu bilang tadi. Tapi sekarang ngeliat kayak gitu, kalau sekarang jadi kayak it's the last game of the season, kayak bener-bener last game of Yes. the season kan. Kayak if you revert back to that in game 6, what are you gonna do in game 7 though? Ketika nanti misalnya Thunder readjust lagi towards what worked before. Karena kalau kayak gitu kan sekarang kan Thunder sebenarnya tinggal gimana caranya mengadjust, bisa kayak oke, kalau mereka pick up point ini dan gue kembalikan my screen angles atau screen setting pointnya yang seperti semula atau seperti biasa, and I could just run my regular offense kan, lalu dan melakukan offense yang gue lakukan di game 4 dan 5 yang dimana gue mengadjust terhadap that higher pick up point. Bi, tadi kan poin lo adalah ketika si Pacers bikin adjustment, sebenarnya posisi Thunder lebih diunggulin karena lo bisa bikin adjustment balik gitu Hmm, kan, dan Pacers juga nggak tahu juga apa adjustment baliknya dari Thunder gitu. Nah, menurut lo kira-kira ya. adjustment apa nih yang bisa dibikin sama Thunder untuk antisipasi perubahan dilakukan sama Rick Carlisle dan Pacers gitu secara Hmm, offensively hmm. gitu? Apakah ngeliat dari game Menurut 4 gue game 5 atau gimana? yang harus di keep itu sebenarnya titik dimana ini yang dipoinkan sama Caitlin Cooper di Twitter juga. Jadi kalau misalnya pas mereka nge-hedge atau nge-double the ball handler habis pick and roll, Ya, biasanya kan datang dari uh, one pass away kan, dari wing tuh misalnya. ya, Kalau misalnya si rollman itu dia nge-pop atau nge-roll ke arah free throw line atau ke middle. Kemarin itu yang datang tuh yang nih lu, kayaknya lu yang ngirim juga sih grup. Dia datangnya itu dari si Haliburton yang ada di uh, opposite apa weak side corner atau dari dunker spot. betul. Which I think that kind of bisa mengurangi atau memitigasi risk dimana kalau lo help dari one ball away dimana itu Shy atau J-Dub, mereka kan langsung bisa ngedrive ke dalam kan. Tapi kalau Ya, misalnya nge-help dari dunker spot atau dari weak side corner which is two passes away dan big man nggak bisa make that pass, lo secara tidak langsung nge-reset that particular offense for the Pacer for the OKC Thunder gitu. Jadi disitulah dimana kayak itu yang menurut gue harus di keep,
Tapi dari perihal pick up point dan kawan-kawan, menurut gue I think Carlisle harus bisa ngebaca di first 5 to 6 minutes of the game. Oke, kalau misalnya gue pick up pointnya gue normalin lagi setengah half court kayak di game 6 apa counternya Thunder, dan gue udah harus siap plan tuh. Oke, kalau misalnya mereka ternyata dengan kayak gini ngerubah kayak offense kayak biasa lagi, what can I do in the next 6 to 12 minutes, satu setengah sampai satu quarter, untuk bisa nge-counter itu dan ngebuat OKC nggak nyaman lagi. Because if you start, kalau lu bisa nge-mitigate dari situ, right? I think that's gonna be a good game. Tapi kalau Carlisle nggak bisa mengantisipasi itu, I think it's gonna be an easy OKC win, like 10 point margin throughout the game, yang dimana akan susah untuk Pacers bisa clawback kalau mereka nggak bisa stop the offense, karena almost every Pacers turnover itu comeback itu selalu di fuel by their opportunistic defense mereka. Itu yang menurut gua penting sih. Ya, coba recap sekalian slow it down kali ya. Karena dan sejujurnya gue dan lo kan sebenarnya bukan orang yang cocok buat slow it down ya. Biasanya Rana atau Mutia ya. Coba gue slow it down. Jadi yang dilakukan Pacers di game 6 kemarin adalah selain tadi pick up pointnya diubah, ketika J-Dub atau Shea itu melakukan pick and roll situation, mereka stay at level atau nge-hedge kan. Dan Ya, yang membedakan dari game-game sebelumnya adalah ada orang ketiga nih yang roaming, membantu help that defensive membantu. action. Betul. Biasanya ketika ada orang di tengah ada chat atau siapa gitu yang bikin kan roll ke dalam. Nah, ini ada orang ketiga untuk menutup itu, di mana orang itu kemarin adalah Haliburton atau siapapun yang Yes. ngejaga pemain kelimanya OKC yang non shooter, ya kan? Nah, dan sebenarnya dari segi posisi sih, kayak they're two passes away dari si Passes away. big man Pokoknya yang dari lagi titik nerima yang bola paling abis jauh dari kan? short roll. Ya, dari titik Iya, yang paling jauh. dari titik paling jauh. Nah, itu yang antisipasi, itu perubahan terbesar Carlisle yang kemarin bikin Thunder kebingungan gitu kan. Nah, cuma gue kepikiran sih, gue kepikiran kalau misalkan simply Mark Daigneault itu bikin perubahan, Shea nggak pegang bola, J-Dub nggak pegang bola, yang pegang bola adalah orang yang non shooter itu, misalkan Caruso gitu. Hmm, Apakah itu akan mengubah skema yang lumayan gitu? Karena game 4 game 5 perubahan, menurut gua perubahan simple tapi yang mengubah banyak hal adalah J-Dub pegang lebih banyak bola pegang bola. dan Ya. Shea jadi jauh menurun pegang bolanya gitu. Hmm, Itu hmm, hmm. mengizinkan Shea untuk bergerak dari off the ball. Nah, kalau udah kayak gini, misalkan J-Dub juga dibikin off the ball, Shea off the ball yang megang bola Caruso gitu. Apakah itu mengubah dinamika di defense Pacers bi menurut lu? Well, of course. I wouldn't hedge, I wouldn't double. Everyone stays at home. Semua jaga orangnya masing-masing. I would go under and let Caruso beat me from the 3 point line with his pull-up 3 point shot. I dare you, motherfucker. Please shoot. Please shoot. Dan Itu ya kalau dan misalnya masalah di Thunder Caruso atau sebenarnya Dort. mereka nggak punya dan masalah di Thunder sebenarnya mereka nggak punya shot creator ketiga ya selain Shea dan J-Dub ya untuk bawa bola dan making his Sebenarnya own I shot. think Maybe Wiggins ya. Andrew Wiggins mungkin bisa, right? Mungkin Ya. bisa Andrew Wiggins. Tapi ya I don't think it's possible aja sih. Bener. Maksud gue, So who is it's a game 7 championship on the line. Kalau lu sebagai Mark Daigneault, I mean, as crazy as he is, would you put the ball in Andrew Wiggins' hand? Andrew apa? Sorry, Aaron Aaron Wiggins. Aaron Aaron Wiggins? Wiggins. Aaron Wiggins. Wiggins saya, lu mau naruh di tempat dia nggak mau kan? So pasti menurut gue, I Ya, think ya. they're still gonna go with like a Shy or J-Dub handling the ball, directing the offense. Sebenarnya yang gue ini nih, yang gue agak-agak penasaran adalah average-nya Miles Turner sama Hmm. si siapa namanya tuh? Cungkring si Chat Holmgren. They're not playing really well kan. Chat gue tahu is struggling kayak 30% from the field, 11% from the 3 point line. Miles Turner ini berapa ya? Jelek juga nggak? Coba kita lihat. Gue lagi nggak nyimpen datanya Miles Turner. Oh, ini ada nih. So, Miles Turner is averaging 11.3 points,
4.5 rebounds and 1.7 blocks. Okay, that's a good. Tapi maksud gue kayak either one of those two, apalagi the last 3 games ya. Itu kan buruk banget tuh, Miles Turner. Ya kan? Yeah, Ya. he was only 3 points, one of 9. Game 4 itu 3 of 10. Game 3 juga jelek sih, but they won game 3. Nggak, maksud gue adalah kalau kalau OKC mau dapet that safety valve, Chat has to play better lah. Karena kalau itu kan kayak either lu mungkin adjustment yang bisa dilakukan adalah ya udah kalau gitu, kalau misalnya emang si Pacers mau datengin orang 2 passes away, yang gue pakai buat nge-screen itu ya small man gitu. Dia small on small action. Jadi Ya. either Caruso yang ngasih screen, Kaysen Wallace, Kendrick Williams, atau Lu Dort, someone that can make that 2 passes away skip pass, atau read the game, atau at least put the ball on the court and then drive for himself. Itu menurut gue yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya mereka mau tetap kekeh sama using Chat and or Harty as the screen man, ya mau nggak mau those two have to be able to punish what the Pacers are doing. Karena kalau itu nggak bisa, it's hard, man. Oke, Itu sih oke, paling. menarik. Kalau dari segi Pacers, lo melihat ada improvement apa, terutama di segi offense? Karena gue sih melihatnya gini, kemarin Pacers lumayan ketolong dengan bench, ya kan? TJ McConnell, Obi Always. Toppin yang sangat wow shootingnya gitu kan, dan sering relocate juga lagi. Tapi sementara gue ngelihat di starting line up mereka sebenarnya ada beberapa kali lumayan stagnan gitu ketika Haliburton nggak bisa dapat shot yang diinginkan, atau biasanya kan mereka menggunakan Siakam untuk punish di inside gitu kan. Nah, Ya. kira-kira ada cara lain nggak sih, misalkan ketika Siakam nyari mismatch di dalam gitu, nggak dapat gitu, sementara ya Miles Turner kayak lo bilang tadi masih yang bisa dipercaya sekarang cuma 3 point shootingnya dulu nih, yang lainnya belum gitu. Ada improvement point lagi nggak buat Pacers, Bi? Susah sih, kayak I think OKC has solved the Pacers as starting lineup offense ya. Kecuali dan menurut gua karena limitasi juga kan, kayak lu, I mean you have Nembhard and Nesmith. I mean Nembhard can become that X factor yang itu meledak atau become that on board. Tapi menurut gue dia akan sangat-sangat capek. He doesn't have the energy to do it offensively karena defensively assignment dia terlalu berat kan. Dia yang jaga Shai kan ya. Ya. So it has to be someone from the bench yang emang ngasih spark gitu. Dan it has Ya. to be either Topin atau McConnell. Jadi I don't think any other wrinkles can be made. Cuman itu dia sih kalau menurut gua. This is my hypothesis adalah, dan sekarang my kayak indikator utama adalah dari antara Turner atau Chat, they're both udah kayak waktunya untuk menampilkan performa yang bagus kan, karena dua lagi struggling banget. Siapapun yang bisa mencetak lebih dari 15 poin dari dua pemain itu, the team will win. So if Turner scores 15 or whoever scores more points or plays better, their team will win out of those two big men. Karena menurut gue kayak these two haven't showed up a bit, dan once they showed up, karena itu membuat dinamika offense for both teams berbeda kan. Yang tadi kalau secara OKC kalau Chat nyala gitu ya, atau Chat bisa hit down shots atau kan bisa at least function on offense, it creates another dimension. It adds another dimension to what the Pacers need to defend. I don't think they have the personnel kalau misalnya Chat can hit that short roll pass atau score off the short roll. Conversely, buat Pacers, they've been doubling Haliburton a lot juga and kind of putting pressure on him with the really tough defensive crew in the perimeter. Kalau Turner bisa menjadi that safety valve yang reliable and he can knock down his threes, it adds so much complexity to that offense, yang ball movementnya juga gila banget kan sebenarnya, as you know with the Carlisle offense. Ya. Jadi out of those two sih menurut gue X factornya. Menarik. Jadi kesimpulan lo adalah
siapapun yang tampil lebih bagus antara Chet atau Turner, mereka akan bikin tim mereka menang. Yeah, Dan that's menurut the lo, key for me. siapa yang akan main lebih I bagus? think Bi, siapa yang akan menang game 7, Bi? Who it's tough. would you go to Rana celebrating up there, or would you rather have Iril terharu pas lagi nobar? Masalahnya yang gue omongin pasti akan selalu terus ya. Tapi kalau misalnya yang gue ngomong dengan tahu apa yang gue omong itu akan nge-jinx, would that jinx my jinx? Jadi gue sekarang bener-bener pusing, bingung nih. But I'm going with the Pacers. I'm going with the Pacers. Sorry, enggak deh. I'm going with OKC. Jadi ada juga fakta-fakta bukan mistis ya, fakta-fakta lainnya yang mendukung. Kayak contoh, OKC has not lost 3 straight games this season. Ya, Dan mereka udah kalah 2 beruntun. Right? I think Mark Daigneault has ample time juga to adjust, dan yang tadi lo bilang mereka punya advantage karena they're adjusting towards the Pacers adjustment, not the other way around. ya. Number 2, Pacers itu nggak pernah menang game satu pun yang dimainkan di hari Minggu waktu Amerika di playoff ini. They're 0-4 on Sunday games in the playoffs this season. Yang terakhir, it's a home game from OKC. Role players shoot better on their home court. Dan yang tadi lu bilang, Pacers bergantung sama bench players, which are role players. Can they replicate that magic in Game 6 back at OKC? I don't know. Everything's going to swing OKC's way. Oke, menarik. Tapi gue Menurut lu siapa? Jangan. Menurut lu siapa? gue mau ngelempar another stats lagi sih. Jadi sebenarnya Oke. menurut gue ini kalau menurut lo tadi kan antara Chet atau Turner itu yang menentukan finalnya kan. Kalau menurut gue ini tergantung seberapa bagus Thunder bisa eksekusi 3 point-nya mereka gitu. Karena di playoff mereka ini salah satu tim terburuk dengan eksekusi 3 point cuma 33%. Dan di final Thunder tuh antara lu bisa keep up dengan 35, 36 atau lu sekalian jeblok gitu. 3 dari 20 gitu. Dan sepanjang mereka bisa hit their standard gitu, their average, menurut gue mereka bisa menang. Sepanjang mereka bisa 34, 35%, berarti itu berapa tuh? 4 dari 18 lah, 4 dari 16 gitu. Itu mereka masih bisa menang. Tapi sepanjang mereka nggak bisa eksekusi, itu akan defense-nya Pacers akan lebih gampang lagi jagain mereka. Jadi menurut gue game ini akan ditentukan oleh Lu Dort, akan ditentukan oleh Alex Caruso in the offense, dan menurut gue Aaron Wiggins mesti jadi pemain ketujuh mereka dan benar-benar nyala gitu, karena Pacers itu bukan satu-satunya tim pertama di NBA yang punya 8 pemain yang skor 200 plus poin dalam single position campaign gitu. Jadi itu mereka benar-benar punya 8 pemain yang bisa jadi alternatif untuk nyala kapan aja gitu. Sementara Thunder yang kita tahu ya Chet aja masih nyala redup kan gitu. Jadi menurut gue harusnya Thunder bisa menang karena it is home game dan role player mereka harusnya step up sih, dan dari situ 3 point mereka bisa nyala dengan bantuan supporter di lapangan gitu sih. Okay. Interesting. One thing, kalau tadi lu bilang kan Aaron Wiggins atau Lu Dort, I've been hearing about a lot of Kenrich Williams on the court, right? Dari lo dan Awis di grup. Yeah. What's his role in Game 7 kalau menurut lo? Kalau menurut gue Kenrich Williams itu penting untuk secara defense ngebuka spacingnya mereka sih. Jadi mereka bisa jaga Siakam dengan tanpa perlu memainkan double big, tanpa perlu terlalu small ketika main small line up gitu. Itu menurut gue Kenrich Williams akan berhasil di situ. Tapi dia nggak bisa main 20 menit plus gitu. Jadi ketika dia main 10 menit tapi kontribusinya itu sangat menguntungkan ketika dia bermain, sangat malah ngubah keadaan, itu
itu udah jadi kontribusi keren gitu. Sama di sisi kayak ketika Pacers juga punya Ben Shepherd gitu. Ben Shepherd tuh bukan pemain yang kayak main 20 menit plus, tapi ketika lo main 10 menit kontribusinya bener-bener berasa gitu, beneran making threes, beneran making defensive stop gitu. Itu yang sebenarnya dibutuhin dari Kenrich Williams juga. Jadi bukan pemain yang bener-bener mengubah keadaan secara gede, tapi dia bisa berhentiin momentum lawan. Itu sih menurut gua kontribusi bisa di situ. Winning his minutes, right? And I think Iya, ya menjadi okay. And I think it's a perfect counter to Siakam to some degree sih. Kayak iya. OKC is playing small, and if they play with Chet at the five, ya Chet akan susah untuk keep up with Siakam, right? Correct me if I'm wrong. Tapi Kenrich provides like that forward yang bisa ngejaga like a Torrey Craig kind of stuff, atau Shane Battier kind of stuff yang bisa ngejaga opposing wings atau opposing forward, sorry. Nah, menarik juga sih. Okay. Question from me. Saya gantian. Apa tuh? MVP if Thunder wins the series, Shai pasti ya. Shai pasti. Sebenarnya Jeddah punya Okay. case, tapi Shai terlalu Nah, konsisten sih. no, it's too much. I mean, after that minus 40 plus minus in game Iya, 6, iya, iya. J-Dub's case sudah keluar lah. Kalau Pacers Iya. yang menang, Huh, kayaknya akan ke Cameron Voodoo, Pascal Siakam. Cameron Voodoo, I Lo like that. Ya, ya. udah mulai ada julukan baru tapi buat Siakam, Bi. Siapa namanya? Pascal Thunder Taker. The Thunder Taker. The Thunder Taker, I like it. Yo, karena Taker. matanya putih gitu. Anjing, gue udah liat ini ya. Gue udah liat editannya di Twitter itu, anjing sih pakai rambutnya Undertaker, Iya, baju Undertaker. Oke, I like that. Defender The Taker Thunder Taker. mantap banget. Tapi Pascal ini, Pascal tuh gimana? He's slowly building a Hall of Fame career sih. Kayak lo kedua tim yang berbeda. You were integral in those teams fighting for a championship. Kalau dia juara, he's got 2 championships, possibly 1 Finals MVP, berapa All NBA selection kan dia tuh, quietly kan, second team, third team. Just dari seseorang yang baru main basket di umur belasan mau jadi pastor tapi kebalik. Tapi balik arah jadi pemain basket. It's just amazing sih. Just a tidbit, lo tahu ada pemain yang ada yang ini kan flow karirnya terbalik. Iya, iya, iya. Dari superstar lama-lama A jadi role player gitu kan. no, Ini bukan, malah, belum jadi superstar. So AJ Griffin yang oh, kita iya, sangat iya, suka, iya. dia jadi youth Bikin pastor pester ya. sekarang. Ya. Jadi youth pastor. That's interesting. Sementara yang Tapi ini nggak jadi pastor malah jadi pemain basket. iya, kebalik. Jadi AJ Griffin udah blue blood, bener-bener kayak titisan dari Adrian Griffin, jadi ini malah. Oke, next question for me. Kalau Thunder kalau Thunder menang, is J-Dub a max player atau glorified role player in the right offense and right system lah, bukan right offense, in the right system. eh Kalau glorified gue nggak setuju sih, karena basically semua personality traits, skill set yang dia punya itu sebenarnya sangat bisa dipakai untuk sistem apa aja gitu. Kalau dibilang dia diuntungkan dengan gravitasi yang Shea punya, iya tentu pasti. Tapi dia juga bisa ngedrive dan dia punya all the tools to be in the spotlight sebenarnya menurut gua. Jadi Hmm. mungkin nggak sebagus ini ketika di tim lain, tapi menurut gua dia akan tetap jadi all star player menurut gua. He's still an all-star, okay. Um, okay, karena I'm sharing a bit of a different sentiment. Setelah gue kilik-kilik lagi, most of his offense, I mean, I know he can create off the bounce, he has that mid-range juga, he's a three-level Ya. scorer. Tapi his impact on the court itu amplified by the fact that Thunder is a really, really good team in forcing turnovers. Dan dia itu jadi outlet turnover buat convert ke poin yang cukup-cukup efisien. And menurut gue, I think that's where his points mostly come from. I think it's a Jadi legit bahasa all and bahasa anak basketnya dia ngelari duluan pas lagi dapat bola fast break ya. pasti lari duluan, dia yang jadi irinya lah, namanya apa itu gue lupa. Dia suka leak out lah kalau misalnya dia ngebaca udah bakal terjadi turnover atau apa.
Ya. Tapi itu dia, karena gue ngeliat kayak the best, menurut gue the best comparison adalah Jalen Brown. It's like that number two option Ya. yang you think sometimes he can be the number one, but I think Jalen Brown is leaps and bounds over him. Jada mungkin emang masih tahun ketiga ya, so I think he has a case. Tapi do you Tapi think Jalen Williams will ever reach Jalen Brown's level atau enggak? I think so, karena malah menurut gua mungkin ini akan jadi hot take juga. Ya, unpopular opinion gua adalah sebenarnya Jalen Brown itu tahun pertama tahun kedua nggak gitu bagus sebenarnya menurut gua. Sementara di sisi lain J-Dub itu di tahun pertama tahun kedua udah lumayan kelihatan Udah lebih banget. bagus. Seingat gue Jalen Brown itu baru mulai step up tuh di tahun ketiga and onwards Ya. gitu. Maksudnya Oke. secara apalagi offensively ya, karena defensively kan memang dia udah punya all the tools, all the physicality, all the effort gitu. Tapi Jalen Williams sudah memperlihatkan itu offensively dan defensively. Menurut gue hal-hal subtle things yang kayak tangannya lebih ganggu gitu itu sekarang udah makin kelihatan gitu di sekarang ini. Menurut gua Hmm. J-Dub going forward akan jauh lebih bagus sih, dan kan kita ngomongin apa namanya prospek karir ke depan ya kan. Nah, gue tuh sebenarnya Ya. sempat punya personal take, gue nggak yakin Thunder akan bisa maintain this 7 core players maksimal tuh terakhir tahun depan menurut gua. Menurut lo Ya, gimana, ya, Bi? ya. No, I think that's fair. Kayak I don't think the OKC owners want to pay more for like the luxury tax ya. Karena kan kebetulan mereka megang semua bird rights atau hak untuk melebihi salary cap ya dalam hal extension dari pemain-pemain mereka. Karena semua yang mereka yang nge-draft dan atau trade nggak ada yang dari purely free agency. I think Harty will be gone for sure. They will find another backup big. I think the likes of Dort and maybe Wiggins. Karena mereka juga udah punya banyak ini packing order yang bisa ngebantu juga kan. Tapi at least I think they would need to find a way to keep the main three atau main four lah Ya. intact sih. So they gotta choose between Dort and or Wiggins to keep. Sorry. Caruso pasti harus ya Dort, Wiggins or Caruso to keep. And ya Shai, J-Dub, and Chet ya itu harus ini sih. Harusnya mereka nggak menolak kesalahan James Harden, Russell Westbrook sama KD dulu ya. Apalagi kalau kalah nih. Karena kalau kan sama lagi kan siklusnya kayak lu nyampe final terus Iya, iya. and then the band breaks up and then you gotta I think it's sayang aja Oke. sih. Gue punya satu wish lagi sebenarnya sebelum kita move on dari finals, pembahasan finals. Kemarin tuh gue ngeliat game 6, keren banget, semua abang-abangannya Pacers tuh kumpul semua gitu. Dari yang pas zamannya angkatan Reggie Miller Reggie nyampe Miller final, gitu-gitu ya. semua diangkut kan, Rick Smith gitu, segala macam, sampai yang gue agak jarang lihat adalah Meta World Peace. Ron Artest tuh jarang banget loh mengasosiasikan diri dia dengan Pacers setelah kejadian Malice at the Palace, ya nggak? Ya. Kemarin tuh dia datang loh. Jadi ketika ngeliat semua pemain Pacers abang-abangan datang semua, menurut gua ketika itu langsung tuh confidence mereka langsung dagu udah setinggi langit, udah langsung naik semua. Dan itu sebenarnya yang gue ingin lihat juga dari Thunder gitu. I really wish ada salah satu, mungkin Westbrook ada datang gitu, karena it is Game 7 NBA Finals gitu. Nggak cuma Nick Collison dan ya Kendrick Perkins kan emang bekerja di situ. Even Chris Paul aja udah datang gitu. Masa lo nggak bisa datengin Russell Westbrook, your apa ya, pemain paling nomor satunya di Thunder lah gitu, bareng sama KD gitu. Menurut lo gimana? Menurut gue sih Tricky-nya tuh menurut gue akan ini sangat is sangat seru Tricky-nya gitu. adalah tricky-nya itu Russ and KD are still playing actively. I mean I know CP3 was still playing, tapi kayak I don't think Ya, CP3 has di timnya yang sekarang ya. Di Spurs, I mean he's a free agent. I don't think he has championship. Atau mungkin dari segi CP3 kayak ini aji mumpungnya dia kayak ini tahun depan gue free agent, siapa tahu gue bisa ikut join the club gitu kan kalau gue datang, kalau gue baik-baik dari sekarang. So he's getting those brownie points from that Thunder organization juga. Jangan-jangan. Tapi menurut gue Russ and KD it's tricky karena mereka masih main. Apalagi KD ya. Kalau Russ mungkin ya, maybe karena he has like I think his championship window is closing down juga. I think KD kan kalau yang bisa masih jadi that offensive ujung tombak di offense, jadi I think it's hard.
Tapi mungkin aja sih dia datang sih, karena he's got a championship with him from the Warriors side juga kan. I think it would be good sih, keren sih. Kalau misalnya both ya ada yang datang, terus it would be great kalau like the likes of Vic Oladipo yang main buat Serge kedua belah Ibaka. pihak juga ada juga gitu kan, ya Serge Ibaka. I think it would be great sih. Oh, lu tau gak yang paling keren kalau siapa yang datang? Siapa? Paul George. Kayak lo semua gak karena di sini tanpa gua. Kayak if he's that self-centric, tapi ya it will be funny as hell Enggak, sih. Kayak, gua rasa Paul George even nggak mau nonton NBA Finals sih sebenarnya. Kalau gue jadi dia, karena itu dua-duanya tim aduh, gue tapi ini cuy. tim gue dua-duanya banget kayak. Aduh ya udah, tapi that's a story for another day. Itu tapi if Paul George came and ini Indiana Pacers juara, I think ya I would have paid lot ya my life saving to watch how Rana would have seen that sih. Pasti lucu banget itu. Pasti Lucu lucu banget banget. sih. Oke. Tapi Oke. pilihan lu siapa? Lu Thunder juga ya? Kayak gue sempet. Gue Thunder sih. Okay, you're Thunder. Gue I'm picking the sebenarnya Thunder. sebenarnya gue lebih lebih gue nggak masalah dua-duanya menang, cuma objectively speaking, rationally speaking ya harusnya Wait, Thunder it's the punya Thunder, all right? the tools gitu kan. Tapi kalau Ya Pacers kalau menang ya kita gitu, happy juga buat Rana dan bapaknya ya kan. nggak, dengan kita ngomong kayak gini Pacers juara. Jadi selamat untuk Indiana Pacers juara NBA Finals 2024-2025. Dengan lokasi selamat itu Rana ngomel-ngomel dari atas. Langsung ngejek balik lagi. Oke, should we move to other topics? Apa tuh yang Boleh mau boleh bahas? quick fire on. I think ya just curious on the ini sih, quick fire on the Lakers sale and this Desmond Bain trade. Gue penasaran sama Desmond Bain dulu sih sebenarnya. And then we can close with the Lakers. Oke, Desmond Bain berarti tag gua gitu ya. Mm-mm. Kalau gua merasa ini trade yang bagus dibikin sama Magic. Maksudnya kemahalan apa enggak itu debatable, tapi kan kita selalu pengen ngelihat ada tim yang gue pengen juara nih, ngejar gitu. Put effort untuk Mm-mm. open their championship window. Nah, gue merasa gue harus memberikan apresiasi untuk tim yang berani melakukan itu karena it is easy to get banyak banget pick tapi ya udah lo nggak ngapa-ngapain gitu. Just Ya. being mediocre and so on lo ngumpulin pick yang belum tentu jadi apa tahun depannya. Tapi ketika lo berani untuk challenge fight for the ring, apalagi di East kan juga kondisinya juga lagi open wide sebenarnya, terlepas dari Pacers 2 kali conference finals tapi Tatum lagi cedera, jadi practically ya saingan lu Pacers sekarang kan. Pacers, Celtics udah setengah cedera, Sixers cedera, jadi sebenarnya ada harapan buat Magic melangkah jauh sebenarnya. Jadi menurut gue ini smart move dan mereka butuh shooting, mereka butuh shot creation, butuh orang yang bisa megang bola juga. Ini menurut gue cocok banget sih main bareng sama Wagner dan Banchero, dan gue kan juga udah dari dulu udah nge-hyping up mereka berdua kan. Jadi I really like this move, dan Jalen Suggs dan Desmond Bain juga akan cocok juga main barengnya, dan mereka semua bisa defense Yeah. jangan salah. Yeah, I agree. I think the perfect one lah. Karena kan setelah kita ngomong kayak the Magic need shooters. Terus mereka ngedatengin KCP yang ternyata sangat-sangat angin-anginan dan sulit gitu ya. I think it was the Jokic tax sih. So there's kind of two taxes for role players di NBA sekarang. The Jokic tax and then the Miami Heat tax. And I think ya mereka akhirnya nyari yang kayak mana nih pemain yang masih available, can hit a three, can also occasionally create. I think Desmond Bain for a 26-year-old Desmond Bain yang coming off dia udah 3 tahun berturut-turut 25-5 lah ya, with good shooting splits, Ya, very efficient, good defensively juga, injury history maybe here and there but I think it's still manageable. Menurut gue for first round picks yang dimana yang tadi lu bilang kalau mereka keep itu akan cuma jadi gudang pemain muda yang mereka nggak akan kemana-manain kan. betul. I think it's a great trade now, win now move with the situation. Jason Tatum Achilles injury, and then the Knicks looking like they don't know what to do. They just fired Thibs. Cat juga dibilang masih mau pindah karena sana sini. They're looking to make moves. Everyone looking to make moves.
Cavs looking like a mess after that exit kan, looking very beatable juga di tangan Magic. I think it's the right time sih. Tapi menurut lo, just a question from my end. I agree with you that this is like a no-brainer. Memphis, where are they going right now? That's the question sih. Tadi kan gue sempat ngulik apa namanya pick Suns yang didapetin sama Memphis kan, tapi ternyata itu masih ada swap right-nya. Jadi kalau misalkan Suns pun full tank, kayaknya itu malah lari kalau nggak salah ke Wizards, bukan ke Suns. Atau ada tim lain lah, tapi bukan ke Suns. Jadi kalau itu sebenarnya dimilikin sama Suns kan, menurut gue malah bisa jadi ke KD kan. Lu bisa pull the trigger for KD, tapi menurut Dibalikin. gue malah Ya. balikin ke Suns. Malah ini jadi susah sih. Menurut gue mereka slowly akan jadi short rebuild. Jadi kayak mereka pivoting dari 2 guard and 1 big line up, tapi mereka akan pivoting ke wing sih menurut gue. Jadi Yeah, apalagi kan that makes juga sense. nggak gitu bekerja kan 2 guard line up gitu di banyak apa namanya, di banyak tim lu punya 2 max player di guard position gitu. Jadi menurut gue mereka kan Ya, pivoting apalagi sana satu lagi dan nggak bisa nembak. betul. Apalagi banyak Ya, I mean masalah nembak kan. ini ya, nembak on the court, tapi off the court. You can have his way with a gun. Iya. On the Dan court, tapi sebenarnya can't shoot. satu plus poin lagi tadi ke Desmond Bain. Desmond Bain tuh kontraknya masih panjang banget, masih 4 tahun. Jadi Ya, itu ya itu gue suka sih. plus banget. Itu plus banget sih. Dan Grizzlies kayaknya belakangan ke depannya dia akan pelan-pelan ngelepasin pemain-pemain kayak Aldama gitu-gitu deh untuk di trade, dan itu pemain yang menarik buat di visit sama banyak tim. For Aldama ini yang gue juga main istilah. Karena setahu gue with this trade, the Glazers itu jadi berubah situasi capnya kan. Karena apronnya, mereka I think they entered the first apron atau gimana. So they cannot give Jaren Jackson Jr. the extension that they wanted. Karena beberapa restriksi yang mereka sekarang mengalami karena trade ini. It's like a shift of that. Do you think that JJJ atau Aldama will be first on the way? Karena menurut gue if you move dari 2 pemain ini, kalau lu pindahin salah satu, you have to keep the other one. Karena those guys actually play like a similar role to that. And if you said, kalau menurut lu kayak if you're going for that alpha wing to pair up with Ja Morant, and I think it makes sense kalau misalnya maybe Aldama is the one that they keep. Karena untuk dapetin that alpha wing, you have that four first round picks, banyak pemain muda, plus Jaren Jackson Jr. yang secara kontraktual pun menjadi sebuah masalah. You can dangle that, you can trade, you can offer that to almost anyone. And who knows, maybe Paul George will come to Memphis. Atau I don't think KD will, tapi I don't know, maybe someone. Karena kalau gue jadi tim-tim yang pernah kalau gue jadi Sixers sekarang, ya gue mendingan offloading Paul George secepatnya. Karena Abis itu secara masuk final, tren, kan? ya itu dia, secara tren kalau lu trade away Paul George, you will get into the finals. Clippers nggak masuk, sorry Aji, karena Clippers free agency kan. Iya, Atau karena silent trade nggak kan. trade langsung. Nggak trade langsung, benar. Salah, jadi Clippers ini udah Salah sih Luci. salah lah, serba salah lah pokoknya. Sama ini Iya, terakhir satu lagi yang untuk Grizzlies. Sorry, buat ini. Do you think the Magic would have made this trade kalau Tatum nggak cedera? menurut gua nggak. Dia benar-benar maksimalin window yang mereka merasa kayak windownya sekarang deh gitu. Dan itu sesuatu yang gue suka sih dari tim, karena lo nggak akan pernah tahu window lo tuh sebenarnya gimana gitu. Belajar dari mantan tim favorit gue, Dallas Maverick, gue pikir windownya Maverick masih panjang, ternyata dicabut sendiri sama mereka windownya kan. Jadi lo nggak pernah tahu window lo kapan. Seperti Thunder juga sebenarnya menurut gue bisa doing more karena window dia ternyata tahun ini. Jadi ketika Magic berbuat gue mau usahain, karena menurut gue window gue tahun depan nih atau 2 tahun ke depan window gue, I'm totally love it gitu. Oke, that makes sense. Menarik juga ya, kayak
things that happen, ini yang gue selalu menarik dari NBA itu adalah kayak things that happen on the court itu benar-benar kayak domino effect, itu benar-benar kayak Iya. panjang banget, gila sih. And things move that quickly gitu ya, karena mungkin I think in American sports things happen that quickly, karena kalau misalnya kayak European football atau apa kan there's kind of it takes time Iya. to materialize and all that stuff, but there's always Iya. instant impact in the NBA. Okay, last topic. Apa tuh? Lakers Lakers. dijual. What's your take? Apakah the Buzz family butuh uang, atau apakah the NBA economic bubble will burst and people are selling out while it's an all-time high? Karena Boston juga mau dijual kan tuh tadi ya. Like two of the Udah most dijual, storied Bos. franchises. Boston udah dijual ya. So two of the Udah most dijual. storied franchises dijual dalam kurun waktu kurang dari setahun. There must be something going on in the waters. Dan menurut gue ini apa ya? Dia kan ya cash out kan ibaratnya. Jadi dan cash outnya make sense menurut gue. Dimana lo udah punya Doncic, jadi lo bisa jualan. Franchise gue 10 tahun lagi relevan nih, masih 10 tahun ke depan masih relevan. Ya, ya, ya. Dan apalagi di depan deals TV deals kan juga katanya akan mau naik kan. Jadi itu dua bahan jualan dia dan makanya mereka dapat all time valuation kan. Jadi kalau gue dari sisi Ginny Bass pun juga gue akan melakukan hal sama, gue jual, apalagi dia masih bisa maintain klausul dia kalau dia tetap jadi governor walaupun dengan minority Ya, shareholder gitu sih. ya. Tapi memang gue mau merevisi sedikit view orang-orang kalau ini dijual dengan 10 juta 10 sorry bukan 10 juta 10 10 billion billion. USD. Karena ini sebenarnya 10 billion itu adalah valuasinya, bukan harga dijualnya. Jadi apalagi yang beli adalah minority shareholdernya mereka. Jadi sebenarnya dijual itu sekitar 4 komaan. Jadi untuk mendapatkan 40-an% dia cukup keluar 4 komaan billion gitu loh. Tapi menurut gue sih hopefully ini akan jadi tren yang baik buat Lakers karena Mark Walters kayak yang lo kasih tau juga dia punya good track record di other sports ya kalau nggak salah ya. Yeah, I think it's the Dodgers kan. Ya ya. It's the Dodgers Gitu owner. sih. Yang gue ini adalah kayak oke, kadang-kadang superstar goes through head coaching changes ya. Tapi I think Doncic is maybe just the first superstar yang mengalami dua ownership change in two different franchises. So he's not a head coach killer doang, tapi he's like an organizational killer. Nah, Dan other franchise killer. ada franchise killer juga. So he kills. Jadi menurut gue mungkin misi dia adalah menghancurkan NBA. Bukan. Kayaknya gitu ya. Datang dari Dia EuroLeague. karena dia mau European supremacy, jadi dia menghancurkan NBA agar EuroLeague ini makin naik namanya. Semua dia So I think acak-acak that's sama fair. dia. Semua dicak-acak. Tapi Interesting. what happens to Doncic kali? Karena lu bilang kalau Ginny Bass masih jadi governor kan, so basically decision making masih ada di sangkut pautnya masih Masih. cukup dalam ya, the Bass family. Masih. I think in Oke. short term setahun 2 tahun ke depan masih under Ginny Bass, tapi kalau misalkan hasilnya nggak bagus, gue rasa terms itu akan ditarik sama si Walters sih, karena kan Mark basically Walters ya. ketika lo ngadain RUPS gitu pemegang saham ya kan dia yang nguasain, harusnya dia bisa simply Masih narik punya governor balik ke dia prerogatif. gitu kan. Mm. So ya let's see lah Oke. move-nya Tapi off-season kali ini apa. sebagai fans number one Luka di Indonesia, do you feel good about this? Is it something that's a distraction? Menurut gue ini ya memang pergantian sebelumnya agak traumatik ya. Kan pergantian owner sebelumnya malah ngubah dari yang sangat antusias jadi sangat bisnis oriented Ya. gitu kan. Kalau ini hopefully dengan track recordnya akan lebih bagus. Cuma gue sih sebenarnya netral aja karena kayak lu lihat postingan Twitternya Luka Doncic gak? Itu gue yakin banget AI generated sih, flat banget sangat. Dia minta Cuma tolong ke adenya atau ke manajernya, kayak tolong dong iya bikinin statement yang sangat buat di-post di ya Twitter. sekenanya dong. Jadi menurut gue sih Generik dia ya. masih merasa tuh nggak penting-penting amat. Jadi ya menurut gue juga gitu sih. Oke, As long as it fair, is fair, Luka fair. Doncic, he will get a ring hopefully in near future. Yeah, I don't know man. Karena it could go both ways kan. Karena Mark Walter ini kan Dodgers itu kan quite successful ya. Dia berapa kali juara World Series. Tapi kalau ujung-ujungnya ke Chelsea gimana bro? Itu yang kita nggak mau kan. Lo selalu ini ya
entah di akun Twitter lo ngecengin Inter, sekarang ngecengin Chelsea. Oh no, no, kalau Inter emang karena kan gue fans Milan kan. Tapi kalau Chelsea, gue justru dulu fans Chelsea sebelum Abramovich take over and just it became like a money business. Tapi ya, Iya, maksud iya. gue kayak menarik aja sih. Kayak oke. Kayak Oke, karena I think ya, tapi ya it could go both ways lah. Tapi hopefully Lakers still hold their metal. Dan hopefully it's not like, yang gue takutin adalah economic bubble-nya NBA is about to burst and then it's gonna be like another 2016 to 2017 situation di mana banyak kontrak-kontrak nggak jelas gitu kan ini dia. Itu yang gue takutin. bisa jadi. Cool man. Cool hour, almost an hour. Always a pleasure sih discussing basketball with you. Nanti kita Welcome take back. lagi berarti sebelum ini ya. Sebelum off season. So yeah, hopefully we can Oke, keep this up. Cool. bye-bye. Thanks, sis. Talks Bye. out, we're out.